Senja hampir habis ketika Kenzo kembali ke jalan sempit yang menjadi saksi tragedi beberapa hari lalu. Udara lembab dan samar-samar berbau aspal terbakar, lampu-lampu mulai menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang yang menutupi bekas-bekas kecelakaan. Dengan langkah berat, Kenzo menyapu kandangan ke seluruh area, seolah berharap ada bagian dari kebenaran yang belum tersentuh oleh polisi. Ia berjongkok di dekat guratan panjang pada aspal, bekas gesekan keras yang memanjang lurus ke arah tempat mutiara ditemukan. Pecahan kaca kecil bertebaran di sekitar situ, mengkilap diterpa sisa cahaya senja. Ketika salah satu pecahan ia angkat, warna merahnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Terlalu familiar, terlalu mirip dengan warna mobil Sandra. Ingatan itu menyerang tanpa permisi. Mobil merah melintas cepat, bentuk lampunya, suara rem yang terlambat. Potongan-potongan kecil membentuk gambar utuh di kepalanya. Kenzo merogoh saku, mengambil ponselnya dan mengabadikan setiap detail. Kaca yang pecah, jejak ban yang miring, bahkan posisi di mana tubuh mutiara dulu tergeletak. Saat berdiri tepat di titik tempat mutiara ditemukan, dunia seolah berhenti berputar. Kenzo memejamkan mata, kembali merasakan ketakutan yang mengekangnya ketika melihat mutiara terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Perasaan kehilangan yang belum terjadi sudah membuat dadanya sesak. Ia mengepalkan tangan, menahan getaran amarah dan tekad yang mencuat bersamaan. Ketika ia hendak kembali ke mobilnya, sesuatu di kejauhan menarik perhatiannya. Sebuah mobil merah terparkir setengah tersembunyi di belakang bangunan kosong yang sudah lama tak digunakan. Kenzo mempersempit pandangannya. Dan di sana, bergerak gelisah sambil mengelap bagian depan mobil yang penyok, berdirilah Sandra. Darah Kenzo seolah berhenti mengalir. Dari balik bayangan, ia menyaksikan Sandra sibuk menggosok daerah yang rusak. Gerakannya panik, tidak stabil. Seperti seseorang yang ingin menghapus sebuah dosa tetapi tidak tahu caranya. Kenzo mengangkat ponselnya perlahan, merekam setiap detail. Kaca yang pecah, jejak ban yang miring, bahkan posisi di mana tubuh mutiara dulu tergeletak. Ia ingin maju dan berteriak, menuntut jawaban saat itu juga. Tetapi ia menahan diri. Sandra bisa panik, melarikan diri, menghilangkan bukti. Jadi ia memilih keluar dari persembunyiannya dengan langkah tenang, berpura-pura baru saja tiba dan terkejut melihat Sandra di sana. Dengan suara datar yang ia kendalikan sekuat tenaga, Kenzo mengatakan bahwa polisi sudah menemukan bukti baru dan mungkin rekaman CCTV yang bisa mengungkap pelaku. Sandra membeku. Lap yang ia pegang jatuh. Seperti harapan terakhirnya terlepas begitu saja. Ia mencoba tersenyum, tetapi bibirnya hanya bergetar. Kata-katanya tak jelas, suaranya patah-patah. Ketakutan dalam matanya membuat Kenzo semakin yakin. Ia telah menemukan orang yang selama ini dicarinya. Sementara itu, di rumah sakit yang diselimuti kesunyian malam, Rianti berdiri di samping ranjang mutiara. Lampu redup memantulkan wajah pucat gadis itu, menciptakan kontras yang membuat mutiara terlihat lebih rapuh daripada sebelumnya. Rianti mencoba menarik nafas dalam-dalam, namun dada terasa seolah diperas oleh tangan tak terlihat. Ia duduk perlahan dan memandang mutiara lekat-lekat. Setiap nafas lemah gadis itu menusuk hatinya, seperti jarum halus yang tak kasat mata. Selama ini ia menyimpan begitu banyak kemarahan, dendam, dan ketidaksukaan. Tapi saat ini semuanya hancur berkeping-keping. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Takut kehilangan seseorang yang selama ini ia dorong menjauh. Tangannya terulur, hendak menyentuh lengan mutiara. Namun ia menariknya kembali. Rasa bersalah yang ia pendam selama bertahun-tahun naik ke permukaan, menghantam dirinya tanpa ampun. Air mata jatuh tanpa permisi, membasahi pipinya yang jarang sekali menunjukkan kelemahan. Ia menatap wajah mutiara lama-lama, dan sesuatu yang selama ini ia tekan dalam-dalam perlahan menyeruak. Ikatan yang tak pernah benar-benar hilang. Ikatan yang selama ini ia sembunyikan di balik amarah. Ikatan yang berbisik pelan bahwa gadis ini bukanlah orang asing. Bahwa darah mereka terhubung lebih dalam daripada yang pernah ia akui. Rianti menunduk,
menahan isak yang semakin sulit dibendung. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin mengakui semuanya. Tetapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Yang tersisa hanyalah tangis yang pecah diam-diam, mengguncang seluruh tubuhnya. Di tengah malam yang begitu asing, Rianti akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini ia takutkan. Ia tidak siap kehilangan Mutiara, dan rahasia yang ia sembunyikan selama ini menuntut untuk keluar apapun konsekuensinya. Di luar sana, kebenaran mulai berjalan ke arah mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang siap menghadapi apa yang akan terjadi ketika semuanya terbongkar.